Tahun 2020 tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Semua orang dipaksa untuk beradaptasi dengan masa PSBB, lalu new normal. Tentu tantangan tidak mudah, apalagi manusia yang sejatinya adalah makhluk sosial. Interaksi sosial sekilas terlihat dibatasi. Hari-hari yang biasa terisi oleh suka duka bersama kawan-kawan di kampus pun terpaksa dilakukan via dunia maya. Namun, kita tidak boleh patah semangat dan terus menjalani tugas-tugas kita sebagai mahasiswa dengan harapan masa depan cemerlang. Salam Binus ya. Teman-teman sekalian, perkenalkan. Nama saya Dava Rizky Rizali dari Binus Alam Sutra. Pada kesempatan ini, atas bantuan dan dukungan teman-teman sekalian, saya mencalonkan diri sebagai Chairman Himti Binus University pada tahun 2021. Alasan saya mengajukan diri sebagai kandidat Chairman Himti Binus University adalah berdasarkan kemampuan yang saya miliki seperti leadership, teamwork, organization skills, serta pengalaman saya lainnya. Saya beserta pengurus, akan memberikan kontribusi maksimum demi tercapainya visi dan misi Himti Binus University. Untuk diketahui, visi Himti Binus University adalah menjadikan Himti Binus University sebagai himpunan mahasiswa yang dikenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, maka kami akan melakukan aktivitas antara lain sebagai berikut. 1. Mempererat tali kekeluargaan dan solidaritas sesama anggota dan alumni Himti. Seperti kita semua ketahui, pandemi yang sedang terjadi saat ini memberikan dampak yang sangat luar biasa yang merusak pola perilaku dan hubungan antar sesama manusia. Untuk itu, kami akan berusaha meningkatkan interaksi yang selama ini terganggu atau terhambat akibat pandemi tersebut. Maka, kami akan membuat program-program internal yang bisa membantu interaksi sosial itu, seperti gathering, mabar, olahraga, dan lain-lainnya. 2. Mengaktifkan program-program yang terhambat seperti stuban, company visit, workshop, dan lain-lain. 3. Meningkatkan kolaborasi sesama masyarakat SOCS. 4. Membuat kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan skill dan pengetahuan seperti Tech Festival. Tech Festival adalah IT event seperti bazar, exhibition, lomba yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dan juga daya saing sehingga mampu nantinya Himti dikenal di Asia Tenggara. Dengan demikian penjelasan singkat saya, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, jika saya terpilih, maka saya beserta pengurus, akan menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan sepenuh hati. Salam Binusian, terima kasih. Jangan lupa pilih Dava. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Naomi Agatha Geraldine dari jurusan Teknik Informatika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan alasan saya mengapa menjadi calon ketua. Menurut saya, memperoleh posisi tersebut dapat membantu saya untuk memperluas lingkup pergaulan, memperbanyak koneksi, serta menambah pengetahuan dan pengalaman dalam hal kepemimpinan. Saya juga percaya memperoleh posisi tersebut dapat membantu saya untuk lebih mematangkan kepribadian serta karakter saya. Di sana saya dapat belajar lebih lagi tentang rasa tanggung jawab, kepercayaan diri, leadership, cara memposisikan diri, serta cara berpikir kritis, logis, dan bersikap adil dalam mengambil setiap keputusan. Saya percaya hal tersebut dapat membantu saya untuk menghadapi dunia pekerjaan, masa perkuliahan, juga hari-hari ke depannya. Saya juga berniat untuk menggerakkan Himti agar dapat lebih lagi mengembangkan para anggotanya, sehingga kami dapat bertumbuh, berkembang, juga memajukan Himti bersama-sama. Visi organisasi kami adalah menjadikan Himti Binus University sebagai himpunan mahasiswa yang dikenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Apabila saya diberikan kesempatan, juga kepercayaan untuk memperoleh jabatan tersebut, maka saya akan menetapkan target, yaitu mewujudkan serta mencapai dan menciptakan suasana yang mendukung, nyaman bagi para anggotanya untuk dapat berekspresi, berkreasi, juga berkembang.
Saya juga akan berusaha menjalankan proker-proker yang ada dengan maksimal. Alasan saya menetapkan target tersebut karena bagi saya apabila suatu organisasi mampu untuk menyediakan suasana yang nyaman dan mendukung bagi para anggotanya, maka ada pun hambatan seperti kecanggungan, juga jarak antar anggota dapat dihapuskan. Adanya pertukaran ide dan pendapat pun dapat bergerak secara dinamis. Juga keraguan untuk saling membantu, melengkapi, dan menasehati dapat dipudahkan. Karena menurut saya, faktor utama suatu kesuksesan organisasi dan kelancaran proker-prokernya terletak pada kelancaran komunikasi dan hubungan baik antar anggotanya. Untuk mencapai target tersebut, maka hal yang dapat saya lakukan salah satunya adalah menjalankan program saya yaitu Sharing Himti. Sharing Himti memiliki konsep di mana nantinya aktivis baru akan ditempatkan pada grup-grup yang ada, grup kecil yang ada dengan pembimbing. Pembimbing tersebut dapat berupa seorang aktivis sebelumnya ataupun pengurus yang ada, sehingga diharapkan pembimbing tersebut dapat memotivasi mereka untuk lebih aktif pada kegiatan-kegiatan inti, membimbing, menaungi mereka dalam pekerjaan organisasi yang ada, juga nantinya dapat menyebarkan suasana kekeluargaan inti yang selama ini kami jalankan. Pembimbing tersebut juga nantinya akan menjadi jembatan untuk para aktivis baru dengan aktivis lainnya, juga pengurus yang ada, agar kami dapat lebih dekat lagi dengan cara yang efektif. Begitu juga hal lainnya yang dapat saya lakukan adalah membuka dan bergerak aktif untuk menjalankan ruang-ruang sharing. Di sana nantinya, terutama setelah kami menjalankan program kerja ataupun event, kami akan berkumpul bersama-sama para aktivis dan pengurus untuk membahas dan sharing-sharing cerita-cerita tentang pengalaman dalam menjalankan suatu event. Di sana kami bisa cerita tentang masalah yang datang, juga solusi yang kami ambil, juga nilai dan pembelajaran bagi para aktivis. Sehingga diharapkan nantinya para aktivis lainnya yang belum memperoleh kesempatan untuk memegang suatu kepanitiaan dapat belajar dan dapat memperoleh nilai-nilai tersendiri dari aktivis lainnya. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah guna kata, juga kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman SOCS, perkenalkan nama aku William Yulio dari jurusan Computer Science sebagai salah satu calon chairman HIMTI 2021. Rumah adalah tempat semua orang untuk berpulang. Salah satu alasan kuat kenapa aku ingin menjadi chairman HIMTI 2021 karena aku ingin HIMTI dapat menjadi rumah kedua bagi kita semua mahasiswa School of Computer Science di Binus University. Visi dari HIMTI sendiri adalah menjadikan HIMTI Binus University sebagai himpunan mahasiswa yang dapat dikenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Goal saya apabila terpilih menjadi chairman HIMTI 2021 adalah menjadikan HIMTI sebagai himpunan yang memberikan dampak positif baik bagi Binus University maupun masyarakat luas. Ini merupakan langkah awal dari perwujudan visi dan misi pada HIMTI Binus University. Selain daripada itu, aku juga membuat program unggulan yang dapat membantu dalam mencapai goal tersebut. Kita semua tahu bahwa relasi yang baik dapat meningkatkan kualitas kerjasama yang baik juga. Oleh karena itu, aku membuat HIMCNP, yaitu HIMTI Come and Play. Merupakan program yang ditujukan kepada anggota HIMTI untuk dapat saling membangun relasi dan juga kerjasama melalui sebuah teamwork camp. Kemudian yang kedua adalah e-caring, yaitu HIMTI iCaring. Merupakan bentuk pengabdian HIMTI kepada Indonesia dengan memberikan pengajaran kepada sekolah-sekolah mengenai pendidikan seputar IT. Akhir kata, saya William Yulio mengucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan mahasiswa SOCS sekalian. Selamat datang di debat calon Ketua Umum HIMTI 2021. Perkenalkan, nama saya Tatiana Mitya dan rekan saya Nikolaus Yesua Nazareto. Kami berdua yang akan memandu debat pada hari ini.
Debat hari ini akan dilaksanakan dalam 3 segmen, di mana masing-masing segmen akan berlangsung selama 30 menit. Pada segmen pertama, kita akan mengangkat tema HIMTI sebagai wadah bagi mahasiswa SOCS. Segmen kedua akan mengangkat tema merealisasikan visi HIMTI, dan segmen yang ketiga akan membahas mengenai program kerja baru yang sudah direncanakan oleh masing-masing calon. Untuk masing-masing segmen dimulai dengan moderator menyampaikan pertanyaan sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Kemudian masing-masing calon diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari moderator. Setelah itu, masing-masing calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan untuk calon lainnya dan akan langsung ditanggapi oleh. Baik, langsung saja kita panggil ketiga calon ketua umum HIMTI 2021. Calon nomor 1 Dava Rizky Rizali, calon nomor 2 Naomi Agatha Geraldine, calon nomor 3 William Yulio. Untuk ketiga calon ketua, saya persilahkan untuk menyalakan kamera. Selamat datang kepada ketiga calon Ketua Umum HIMTI 2021. Langsung saja kita mulai segmen pertama dengan tema HIMTI sebagai wadah mahasiswa SOCS. Pertanyaan di segmen pertama ini adalah, dengan mengingat misi HIMTI untuk memperkuat ikatan antar sesama anggota keluarga HIMTI dan menanamkan serta mengembangkan sikap profesional dalam setiap individu di dalam HIMTI, tolong jelaskan apa yang bisa kalian berikan untuk seluruh mahasiswa SOCS selain dari benefit SAT dan pengalaman event. Untuk calon nomor 1, waktu menjawab 2 menit, dipersilahkan. Ya, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat SOCS? Ada banyak hal yang saya pikirkan untuk kedepannya. Pertama-tama, saya beserta pengurus akan melakukan pencarian atau lomba-lomba yang dapat bisa kita sebarkan ke masyarakat SOCS yang dapat bisa mengembangkan bakat dan minat dan bakat mahasiswa SOCS. Di situ juga kami akan membantu mereka untuk melakukannya, dapat meningkatkan minat dan bakat mereka. Kita bisa membantu mereka dengan membantu mereka bicarakan itu kepada pihak jurusan dan juga membantu pihak jurusan untuk memproses lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sekali buat masyarakat SOCS sekalian. Dan kami akan membantu proses tersebut agar masyarakat SOCS dapat dapat menjadi jadi mahasiswa-mahasiswa yang dapat berkembang dan dapat bisa menjadi saat usia nanti dapat berdampak bagi Indonesia maupun sedunia. Oleh karena itu, saya percaya bahwa terpilihnya saya beserta pengurus akan mengembangkan atau melatih teman-teman kami di SOCS untuk menjadi wadah untuk mereka untuk melakukan hal-hal yang mereka minati dan mereka mempunyai bakat. Oleh karena itu, saya percaya jika saya terpilih, maka kami akan membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari calon nomor 1. Selanjutnya kita pindah ke calon nomor 2. Silakan memberikan tanggapan Anda. Ya, terima kasih moderator. Yang akan saya lakukan ke depannya pastinya saya akan memastikan bahwa saya dan pengurus akan mengerjakan proker-proker yang ada dengan baik. Karena proker HIMTI sekarang pun sudah cukup baik ya. Mulai ada dari programming class yang bisa membantu teman-teman kita SOCS buat dalam pelajaran kuliahnya, juga memberikan event-event yang berkualitas seperti yang sekarang sedang berlangsung, misalnya HeShot yang memberikan seminar-seminar, workshop, dan lainnya. Tentunya HIMTI juga nggak kehabisan ide acara lainnya, karena mungkin karena adanya
pandemi sekarang itu semua terhambat. Tapi kemudian hari pastinya kami akan memajukan lagi acara tersebut sehingga teman-teman kita bisa merasakan bahwa banyak nih sebenarnya acara HIMTI yang bisa mengembangkan soft skill, juga hard skill mereka, bukan karena SHT tapi bertujuan juga untuk mengembangkan kemampuan mereka. Kami juga berusaha seinformatif mungkin dalam Instagram kami pastinya dan media sosial kami lainnya untuk dapat memberikan informasi-informasi tentang seminar yang ada, tentang workshop yang ada yang kami tawarkan, dan lainnya. Tentunya saya juga membutuhkan dukungan teman-teman saya untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi untuk periode kedepannya pastinya kami akan memaksimalkan jika saya boleh nanti terpilih acara yang ada, karena menurut saya acara ini tinggal dikembangkan dan diwujudkan dengan baik saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya calon nomor 2. Untuk calon nomor 3, waktu dipersilahkan untuk memberikan tanggapan 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk moderator pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi, saya dan teman-teman DPI akan memberikan yang terbaik, mulai dari pembelajaran seperti dari workshop, seperti dari seminar yang sudah kita adakan melalui proker-proker yang sudah kita bentuk, seperti he-shot, seperti workshop-workshop lainnya, dan juga mungkin saya setuju dengan Dava dengan mengadakan lomba-lomba yang mungkin akan kita adakan ke depannya. Dalam saya pribadi ini, saya akan memfokuskan terhadap pembelajaran di workshop dan juga seminar. Karena memang saya pribadi merasakan bahwa workshop dan seminar itu memberikan dampak positif yang cukup baik bagi teman-teman SOCS. Ditambah lagi karena kita sendiri sebagai mahasiswa SOCS, pada kepemimpinan saya dan teman-teman DPI akan membuat sebuah lomba yang bertujuan untuk meningkatkan skill kompetitif teman-teman SOCS. Jadi, kedepannya kita semua bisa saling memiliki rasa kompetitif, rasa pengetahuan yang lebih ingin mengetahui lagi, dan juga hal-hal lainnya. Karena saya pribadi percaya bahwa memang event-event yang sudah kami sediakan itu sudah memiliki dampak-dampak yang cukup baik juga buat teman-teman SOCS. Mungkin juga untuk memperluas jangkauan kita, itu kita akan melakukan promosi melalui media sosial dan juga jarkoman-jarkoman yang akan dikirimkan melalui grup-grup. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari ketiga calon. Sekarang untuk calon nomor 1, dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada calon nomor 2 atau 3. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi saya akan bertanya kepada rekan saya. Anda menyebutkan bahwa semua program-program kita sudah bagus dan sudah menyediakan wadah untuk masyarakat SCS untuk berkembang dan belajar. Pertanyaan dari saya, bagaimana, kan kita sudah menyediakan wadah nih, bagaimana untuk mereka untuk mengambil that opportunity, untuk mengambil wadah yang opportunity yang sudah kita beri dalam program-program tersebut, dan bagaimana kita menarik mereka agar ayo kita harus melakukan ini, kayak bagaimana cara Anda untuk menarik mereka untuk mengikuti kegiatan kita yang produktif yang menghasilkan sebuah dampak. Sekian dari saya, terima kasih. Kepada calon nomor 2, dipersilakan untuk langsung menanggapi pertanyaan dari calon nomor 1, waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk Dava pertanyaannya. Bagaimana cara saya menarik anggota SOCS untuk dapat tertarik nih sama acara-acara kita? Pertama, pastinya SOCS sendiri anak-anaknya sangat inisiatif ya, mencari tahu tentang gimana nih kita ngikutin programming class, gimana nih kita ngikutin di event ini, karena memang saya sendiri sebagai anak SOCS membutuhkan hal tersebut. Saya juga pastinya akan mengaktifkan media sosial kita, karena kita bukan punya Instagram tentunya, kita juga punya Twitter, kita punya web kita sendiri, dan lainnya. Nah, kita juga bisa mengandalkan teman-teman kita yang ada di HIMTI untuk lebih aktif mengajak teman-temannya, karena yang saya fokuskan juga dalam target saya adalah untuk mengembangkan para anggotanya, sehingga anggota kita tuh bisa berdampak, mengajak teman-temannya untuk berkembang bersama-sama. Jadi, untuk acara-acara kita sendiri sebenarnya kalau misalnya dilihat
ya gimana lah kita mahasiswa pasti butuh uang tambahan atau uang jajan lebih. Sebenarnya acara-acara kita sendiri sudah memberikan hadiah yang menarik ya, seperti sayangnya acara ini seperti Hacktion bisa tertunda, tapi kalau misalnya kita lihat lagi Hacktion sebelumnya banyak lomba-lomba yang menarik dengan hadiah yang menarik, bukan hanya itu saja, tapi juga ada sertifikat-sertifikat lain yang membuat mereka tertarik gitu. Jadi di Hacktion ini juga kita bisa buat acara bukan hanya lomba yang game atau lomba aplikasi, tapi di sini kita bisa memanfaatkan mereka bagaimana cara mereka sebagai anak IT menunjukkan cara bermedia sosial yang baik dan benar. Itu pastinya menunjukkan mereka, mengajak mereka untuk inisiatif lebih menampilkan sikap mereka profesional dalam bidang IT, menggunakan aplikasi dengan baik, menggunakan media sosial yang baik, sebagaimana dia sudah belajar karena dari dampak aplikasi atau dampak lainnya yang ya anak binus tuh pasti harus tahu. Kayak gitu. Sekian dari tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari calon nomor 2. Sekarang untuk calon nomor 2, boleh memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada calon nomor 1 atau 3. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya kepada teman saya, William Yulio. Sebenarnya tadi William dan Yulio sudah berbicara tentang akan mengadakan lomba-lomba lain. Sedangkan menurut saya lomba di BINUS itu sudah cukup banyak untuk anak SOCS. Mulai dari mata kuliah kita sendiri, ada INC nantinya. Juga kita punya acara lainnya yang juga mendukung lomba-lomba lainnya, tapi memang terhambat kali ini. Bagaimana teman saya Yulio bisa menyeimbangkan gitu? Misalnya saya tadi ditanya bagaimana harus mengajak, bagaimana teman saya ini Yulio bisa mengajak mereka aktif di segala acara, bisa mau ikut ini acara dari HIMTI, lomba dari HIMTI, tapi juga dia bisa menyeimbangkan, tidak membuat anak-anak SOCS bosan dengan lomba-lomba yang sudah diberikan pihak SOCS. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Kepada calon nomor 3, dipersilahkan untuk langsung memberikan tanggapan kepada pertanyaan calon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Naomi untuk pertanyaannya. Yang saya perhatikan di sini adalah bagaimana cara saya untuk menyeimbangkan lomba-lomba yang tadi saya sudah sebutkan kan, bagaimana caranya supaya teman-teman SOCS itu bisa seimbang dengan apa yang saya sudah buat ini. Kalau menurut saya pribadi, teman-teman di SOCS ini saya melihat bahwa memiliki jiwa-jiwa kompetitif yang sangat besar, di mana mereka ini sangat senang mengikuti challenge-challenge yang memang sudah disediakan dari BINUS sendiri, mulai dari INC, mulai juga ada lomba-lomba lainnya. Teman-teman SOCS ini benar-benar semangat banget dalam mengikuti hal-hal seperti ini. Dan saya melihat peluang bahwa memang tingkat semangat untuk belajar ini sangat besar di dalam mahasiswa SOCS ini. Jadi saya melihat bahwa banyak potensial-potensial yang bisa kita gali melalui lomba-lomba yang mungkin kalau kita adakan ini, kita nggak tahu teman-teman SOCS ternyata punya bakat dalam lomba di bahasa pemrogram ini. Misalnya seperti C, misalnya seperti bahasa Python, dan lain-lainnya. Jadi memang salah satu cara untuk kita bisa mengetahui bakat dari teman-teman itu adalah melalui kompetitif lomba seperti ini, kalau itu menurut saya. Dan juga bagaimana cara menyeimbangkannya untuk teman-teman semua nih supaya bisa mengikuti setiap aktivitas yang ada yang di HIMTI buat itu. Mungkin dari teman-teman SOCS itu sendiri, kita bisa membagikan jarkoman dengan jeda waktu yang baik. Jadi memang jangan sampai ada acara dari kampus sendiri, dari BINUS University sendiri yang bentrok dengan acara kita. Jadi memang pembagian waktunya paling yang saya akan perhatikan untuk supaya teman-teman semua bisa menyeimbangkan waktu antara kegiatan pada di BINUS ini sendiri dan juga dari HIMTI sendiri. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari calon nomor 3. Sekarang untuk calon nomor 3 dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap calon nomor 1 atau 2. Silakan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan ke teman saya, calon urut nomor 1, Dava. Jadi kalau tadi saya mendengar bahwa Dava sendiri ini memiliki keinginan untuk meningkatkan minat dan bakat teman-teman SOCS. Minat dan bakat ini maksudnya minat dan bakat seperti apa ya? Dan bagaimana cara untuk meningkatkan minat dan bakat tersebut? Apalagi kita tahu kalau mahasiswa SOCS ini cukup banyak. Dan kita tuh tidak bisa
menyeleksi minat bakat mahasiswa mana saja nih yang memang memiliki kesamaan seperti itu. Dan juga kalau tadi Dava sendiri sudah berbicara dengan melakukan pencarian lomba-lomba, bagaimana juga nih saya mau melihat dari Dava sendiri memiliki gambaran tentang bagaimana untuk meningkatkan minat dari teman-teman SOCS untuk mengikuti lomba yang Dava sendiri rancangkan. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Kepada calon nomor 1, dipersilakan untuk langsung menanggapi pertanyaan dari calon nomor 3, waktunya 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Siap, terima kasih William udah bertanya kepada saya. Oke, jadi untuk dari saya, bakat, minat, dan bakat apa sih yang saya mau kembangkan? Jadi terutama minat bakat yang saya ingin kembangkan di SOCS adalah minat bakat dalam bidang coding, bidang membuat game, membuat mobile application. Kan kita di SOCS bukan hanya teknik informatika, tapi juga ada GAT, cyber security, terus ada mobile application teknologi, dan banyak. Karena itu kita juga saya dan beserta pengurus yang lainnya ingin semuanya bisa tercapai dalam bidang IT tersebut. Dan bidang non IT pun juga kita juga mencari seperti game. Game itu juga merupakan salah satu minat yang hobi yang sangat disenangi oleh anak-anak IT. Oleh karena itu kita harus membantu mereka agar mereka merasa, oh ternyata kita juga disupport loh sama BINUS, kita juga disupport loh sama teman-teman HIMTI. Dan juga untuk cara untuk saya untuk mengajak mereka untuk melakukan ini adalah by doing personal to personal. Kan tidak semua orang bisa dipersonalkan, kan saya juga tidak kenal dengan semua anak-anak. Menanamkan Indonesian value, yaitu striving for excellence. Kita di sini bisa mengajak teman-teman kita, dan kita mulai ayo teman, ayo ikut yuk, dan teman-teman kita akan merasa terinspirasi oleh kita dan akan melakukan hal yang sama. Lalu hal lain juga adalah menggunakan sosial media kita yang banyak, ada website, ada Instagram, dan juga kita dapat menyebarkan jargon-jargon ke grup-grup yang dapat membuat mereka tertarik akan kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk partisipasi dari ketiga calon dalam segmen pertama. Demikian segmen pertama kita, dan sekarang kita akan langsung masuk segmen kedua. Pertanyaan di segmen kedua ini adalah, visi HIMTI adalah untuk menjadi organisasi yang dikenal se-Asia Tenggara di tahun 2025, dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada di HIMTI. Apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua umum untuk membawa HIMTI ke langkah selanjutnya dalam mencapai visi tersebut? Urutannya untuk pertama akan dijawab oleh calon nomor 2, lalu calon nomor 3, lalu calon nomor 1. Sekarang untuk calon nomor 2, dipersilakan memberikan tanggapannya, waktunya 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih moderator. Bagaimana cara saya untuk lebih mengenalkan HIMTI karena visinya sendiri untuk dikenal sebagai Himpunan Mahasiswa se-Asia Tenggara. Pertama pastinya kita meningkatkan kualitas poker kita, event-event kita. Juga menginovasikan event-event baru nih. Kita juga bukan fokus hanya kepada bagaimana mahasiswa kita yang seharusnya IT sudah jago di IT, tapi juga mempunyai karakter yang baik. Bagaimana cara mereka juga untuk mengembangkan kepribadian, ya, bagaimana mereka bisa teamwork dan lainnya. Pertama pastinya kita sebagai anak IT dituntut untuk memberikan ide-ide yang bagus nih, ide-ide yang kreatif, sehingga nama BINUS bisa diangkat dengan inovasi yang diberikan mahasiswanya. Nah, kembali lagi, kita juga pastinya harus tahu kebutuhan apa sih yang sedang dibutuhkan masyarakat. Gimana nih cara kita memberikan ide yang kreatif kalau misalnya kita sendiri nggak tahu tuh kebutuhan masyarakat apa. Pertama, pastinya saya akan memberikan, seperti ide proker saya nanti mungkin dibahas, saya akan menjalankan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang hubungan dengan masyarakat sekitar, sehingga anak-anak BINUS bisa mengerti bagaimana cara berempati, bagaimana mendengar pembicaraan masyarakat, sehingga mereka mempunyai ide-ide yang kreatif. Nah, itu juga kami tanamkan nantinya pada anggota-anggota kami.
bagaimana mereka bisa mempunyai sikap dan karakter yang baik, sehingga nantinya saat kita sudah lulus, saat kita sudah berada di luar sana, anak BINUS bukan dikenal karena pinter IT, tapi juga karena mempunyai tata krama yang baik, mempunyai sifat yang baik, karakter yang baik, bertanggung jawab, dan profesional. Sekian dari tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya calon nomor 2. Untuk calon nomor 3, waktu dipersilakan untuk menjawab 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan MC. Jadi kalau menurut saya sendiri, memang karena HIMTI ini terkenal dengan One Family One Goal-nya. Saya akan meningkatkan, karena itu sebagai kekuatannya, saya akan berfokus pada hal tersebut. Karena saya pribadi percaya bahwa memang dasar yang kuat itu adalah kunci dari segalanya. Jadi untuk pertama ini, saya akan berfokus pada relasi antara teman-teman di dalam HIMTI sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperkuat, untuk meningkatkan kualitas kerjasama antara teman-teman HIMTI sendiri. Jadi setiap proker-proker yang kita laksanakan ini, proyek kerja, event-event yang sudah diadakan HIMTI ini akan memiliki dampak yang baik, akan memiliki kualitas dari hasil yang baik dari setiap teman-teman HIMTI sendiri. Dan memang karena saya pribadi ini sudah melihat bahwa event-event dalam HIMTI ini sendiri sudah memiliki dampak yang cukup baik, sudah memiliki exposure, influence, dan juga manfaat buat teman-teman sekitar dan juga masyarakat luas bagi Indonesia ini. Dan saya pribadi ini juga memiliki program unggulan yang mungkin saya akan jelaskan nanti. Salah satunya itu adalah Hey Care You, di mana teman-teman HIMTI sendiri itu diajar untuk menanamkan sifat social awareness, jadi sadar akan kebutuhan masyarakat, sadar akan bahwa masyarakat ini ternyata butuh loh bantuan dari HIMTI sendiri, di mana dengan adanya program ini, teman-teman dari HIMTI sendiri itu bisa meningkatkan social awareness dan juga meningkatkan brand exposure bagi HIMTI sendiri, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Nah, program ini berbicara tentang teman-teman HIMTI yang datang untuk mengajarkan pendidikan seputar IT kepada sekolah-sekolah yang mungkin notabene-nya memiliki yang kurang mampu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari calon nomor 3. Selanjutnya untuk calon nomor 1, dipersilakan memberikan jawabannya. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Jadi untuk saya pribadi dan untuk saya ke depannya, saya beserta pengurus, visi ini tidak dapat kita raih 1 tahun saja. Oleh karena itu, kita tuh membutuh sebuah dasar. Kita tuh butuh dasar untuk selanjutnya, angkatan selanjutnya dapat meraih visi ini satu langkah lebih dekat. Oleh karena itu, saya ingin pertama-tama pada tahun kami akan membuat hubungan antar sesama aktivis dan mahasiswa SOCS untuk lebih dekat satu sama lain, dan juga membuat sebuah lingkungan kerja di mana kita merasa nyaman dengan satu sama lain. Dan oleh karena dengan itu kita bisa meningkatkan produktivitas, dan juga bukan hanya antara aktivis dan mahasiswa SOCS, tapi juga antara angkatan kita. Kita harus membuat sebuah ikatan yang kuat antara angkatan saya dengan angkatan penerus saya, agar misi ini tuh berlanjut. Ini tuh bukan misi saya sendiri B23, bukan, tapi ini adalah sebuah misi berkelanjutan bagi HIMTI yang dapat bisa yang berlangsung sampai 2025. Oleh karena itu, saya ingin membuat dasar groundwork buat penerus-penerusnya akan biar lebih satu langkah lebih dekat. Bagaimana caranya? Jika kita lihat kalau dalam program kerja juga kita sudah yang bagus seperti HighShot, terus ada HTTP dan semacamnya. HighShot itu merupakan sebuah brand. Di situ brandnya sudah terlihat, itu HighShot. Tiap tahun kita punya kegiatan itu, dan saya akan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang setiap tahunnya ada. Dan juga saya juga akan meningkatkan social awareness mahasiswa dengan meningkatkan rasa empati kepada yang lain. Sekian dari saya, terima kasih.
Terima kasih calon nomor 1 atas tanggapannya. Terima kasih untuk semua calon atas jawaban terhadap pertanyaannya. Sekarang calon nomor 2 dipersilahkan untuk memberikan tanggapan, kritik, saran, atau pertanyaan kepada calon nomor 1 atau nomor 3. Waktunya 2 menit, dipersilahkan. Ya, saya mau menanggapi tanggapan Dava. Saya mau bertanya. Pertama, tadi kan Dava bilang, kalau misalnya dia akan menunjukkan, menguatkan, mengeratkan anggota-anggotanya mulai dari proker-proker yang ada. Dan juga mau meningkatkan empati para anggotanya. Sedangkan setahu saya proker-proker yang ada memang harus sudah dituntut bagaimana mereka dapat memahami satu sama lain sehingga proker yang ada bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu pastinya empati perlu diutamakan, bagaimana mereka dapat mengerti temannya, bagaimana mereka dapat saling menolong dan lebih care sama satu sama lain. Sebelum acara tersebut juga sudah dijalankan. Saya mau nanya nih, bagaimana cara Davat bisa meningkatkan empati tersebut, bagaimana cara Davat bisa meningkatkan rasa peduli antar sesama aktivis, sehingga proker-proker yang ada tuh bisa diwujudkan seperti yang Davat bilang tadi, berjalan lancar hingga menunjukkan nilai HIMTI sendiri, yaitu saling solid, saling bantu, dan lainnya. Terima kasih. Iya, terima kasih dari calon nomor 2 untuk pertanyaannya kepada calon nomor 1. Sekarang calon nomor 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Naomi atas pertanyaannya yang baik sekali. Bagaimana saya menumbuhkan rasa empati? Di sini juga saya beserta pengurus lainnya, kami akan membuat sebuah lingkungan kerja di mana kita merasa nyaman dengan satu sama lain. Dan dengan rasa nyaman itu, kita akan merasa lebih terbuka dengan teman-teman yang lain. Kita juga akan, saya dan pengurus lainnya akan menganjurkan untuk knowing someone in a personal level. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kayak kita akan mengenal satu sama lain lebih dekat, dan itu tuh lebih ke sistem seperti saya kenal sama ini, saya deket sama dia, dan kita mulai terbuka dengan satu sama lain, akhirnya dia terbuka dengan yang lain, dan juga kita akan saling terbuka satu sama lain. Dan juga untuk menambahkan rasa empati juga kita mempunyai program kerja P2M, itu juga pengabdian kepada masyarakat. Dengan itu kita bisa dilewati oleh masyarakat Indonesia yang kita mungkin belum pernah merasakan. Oleh karena itu, di situ juga kami menganjurkan teman-teman kita untuk melihat dari sisi pandang lain, untuk melihat ini loh, ada orang seperti ini, ada orang seperti itu. Dan oleh karena itu saya kembalikan lagi kepada statement saya, yaitu saya ingin membuat sebuah lingkungan kerja di mana satu sama lain nyaman. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat semuanya feels at home, merasa ini sebuah rumah yang mereka bisa tinggalkan, yang bisa mereka tinggali, dan mereka merasa nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan minat bakat mereka. Dan oleh karena itu, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas tanggapannya. Sekarang calon nomor 3 dipersilahkan untuk memberikan tanggapan, kritik, saran kepada calon nomor 1 atau 2. Waktunya 2 menit, dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Baik, saya akan menanggapi pernyataan dari Dava Rizky, calon urut nomor 1. Kalau tadi saya mendengar bahwa Dava sendiri ini dan teman-teman DPI akan berfokus terhadap menumbuhkan rasa empati dan dengan cara membuat lingkungan kerja yang cukup baik, di mana caranya itu adalah mengenal satu sama lain dengan lebih dekat dan juga meningkatkan rasa empati melalui P2M. Seperti itu mungkin. Nah, kalau dari saya pribadi ini cukup menarik, di mana karena kita ini kan sekarang lagi berada dalam pandemi ini, sekarang kita berada dalam pandemi yang mengharuskan kita untuk online dan memang sudah susah untuk bertemu gitu. Jadi kalau saya pribadi ingin bertanya nih, bagaimana sih Dava dan teman-teman Dava, teman-teman DPI nanti itu bisa
menjadi dekat satu dengan lainnya dengan teman-teman aktivis mungkin dan teman-teman yang baru masuk join ke HIMTI. Apalagi kan sekarang ini kita berada dalam situasi pandemi di mana memang untuk membuat hubungan itu satu dengan lainnya tuh agak sulit, dan juga karena keterbatasan jarak ini kita juga tidak mengetahui nih apa orang ini tuh bisa bisa jujur gitu, bisa one heart to heart gitu waktu menceritakan tentang dirinya ke teman-teman, mungkin juga ke Dava. Dan itu solusinya gimana mungkin menurut Dava sendiri? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari calon nomor 3. Untuk calon nomor 1, dipersilakan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih William atas pertanyaannya dan masukan. Jadi untuk dari pendapat saya, emang Corona tuh menyebalkan. Corona membuat sebuah ikatan hubungan antar sama manusia tuh terhambat, dan kita juga pasti tahu kita sudah merasakannya susah untuk bersosialisasi saat ini. Akan tetapi kalau saya merasakannya, kita susah ketemu orang, kita susah ketemu sana sini, berpergian. Oleh karena itu, pasti dalam diri kita pada diri masing-masing ada rasa ingin bersosialisasi untuk berkenalan dengan satu sama lain dan berkenalan lain dengan orang-orang baru. Itu yang saya alami pada masa pandemi ini. Dan juga pada kedepannya untuk mendekatkan saya pengurus lain dan aktivis yang baru masuk ataupun itu, kita akan melakukan lebih pendekatan seperti bermain bersama, terus berbicara bersama, mengadakan mungkin nobar bersama, dan melaksanakan program-program lain yang HIMTI Care sudah melakukan sebelumnya. Menurut saya program-program kerja HIMTI Care yang sebelumnya itu one step closer to making them feel open. Oleh karena itu, saya dalam menumbuhkan empati dan menumbuhkan rasa kebersamaan satu sama lain itu adalah dengan knowing them on personal level and being open to everyone that want to tell their stories to me and to our to pengurus kami. Oleh karena itu, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya calon nomor 1. Sekarang calon nomor 1 kembali diberikan kesempatan untuk memberikan kritik, saran, tanggapan kepada rencana mewujudkan visi dari HIMTI yang direncanakan oleh calon nomor 2 dan atau 3. Waktunya 2 menit, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi kan untuk saya simpulkan, kayak kita bertiga membicarakan hal yang sama, itu untuk menambahkan empati dan untuk menambahkan hubungan antar sesama aktivis dan juga mahasiswa SOCS. Mungkin saya ingin bertanya kepada Naomi. Naomi, menurut bagaimana pendapat Anda tentang bagaimana sih cara meningkatkan kedekatan satu sama lain? Kan empati, oke, sudah Anda sebutkan sebelumnya, tapi bagaimana cara, apakah ada program-program lain yang Anda akan buat untuk membangun kebersamaan semacamnya? Mohon dijelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari calon nomor 1. Sekarang calon nomor 2 dipersilakan untuk memberikan tanggapan Anda. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih moderator, terima kasih juga buat Dava untuk pertanyaannya. Pertama, gimana cara saya meningkatkan keikatan itu antar anggota, sehingga ya pastinya acara kita juga bisa lancar, bagaimana pokoknya kita mendekatkan anggota itu. Pertama, nanti pasti akan saya bahas juga di segmen selanjutnya untuk inovasi program. Tapi yang bisa saya jelaskan di sini sekarang, saya memiliki 2 program. Yang pertama untuk meningkatkan empati dan kesolidaritasan para anggotanya. Nah, di sana saya akan memanfaatkan, tentunya kita para pengurus harus
bergerak aktif sehingga angkatan di bawah kita juga bisa dekat. Dan pengalaman saya bentuk seperti pengelompokan itu sangat berpengaruh ya, karena mulai dari awal juga saya sudah dibentukkan kelompok. Saya di situ tidak mengenal siapa-siapa. Tapi karena pengelompokan itu saya dibantu oleh mentor saya juga bisa lebih dekat ke anggota lainnya. Bukan hanya itu saja, pastinya dari event-event lain di mana anggota kita ini bisa diposisikan sebagai peserta. Karena di salah satu event HIMTI, saya di sana juga bisa menambah pertemanan, pergaulan, malah lebih dekat daripada pengelompokan itu sendiri. Di sana saya bisa mengenal anak mahasiswa SOCS yang bukan dari Kemanggisan, padahal saya Kemanggisan. Saya bisa mengenal dari Alsut. Saya bisa mengenal di sana karena adanya event yang menyatukan kita semua di satu event itu. Kita dibiarkan untuk saling mengenal, saling satu sama lain, itu karena kita mau mengenal juga pastinya. Tapi ya dengan adanya pembuatan event seperti itu, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu, pastinya saya berharap mereka bisa saling dekat satu sama lain. Tapi kembali lagi, saya akan mengajak teman-teman saya, pengurus-pengurus saya, untuk dapat mendekatkan diri lebih lagi terhadap anggota HIMTI sehingga mereka boleh saling mengenal satu sama lain. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih tanggapannya dari semua calon Ketua Umum HIMTI 2021. Demikian segmen 2 kita sudah berakhir. Sekarang kita akan langsung masuk ke segmen terakhir dari debat ini. Pada segmen ketiga ini kita akan meneliti kembali program-program kerja yang telah direncanakan oleh ketiga calon Ketua HIMTI 2021. Untuk calon ketiga, William Yulio, Anda memiliki program HIM-CNP yang merupakan kegiatan internal untuk meningkatkan relasi dan kerjasama, serta program HICARE yang merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui, HIMTI pun setiap tahunnya sudah pasti mengadakan kegiatan internal seperti high risk dan pengabdian pada masyarakat. Value atau inovasi apa yang Anda tambahkan pada rencana program kerja Anda agar Anda dapat memberikan value lebih pada acara yang sudah Anda rencanakan, sehingga acara tersebut dapat menjadi lebih baik dari acara yang sebelumnya. Untuk calon kedua, Naomi Agatha Geraldine, Anda memiliki program sharing HIMTI yang merupakan kegiatan internal yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi aktivis HIMTI. Namun, selain kegiatan yang berfokus kepada relasi internal, apakah ada rencana program kerja yang berfokus pada relasi eksternal yang dapat membawa nama HIMTI dikenal lebih luas lagi? Untuk calon pertama, Dava Rizky Rizali, Anda memiliki program HIM Tech Fest yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan daya saing. Dalam program ini terdapat kegiatan seperti bazar, exhibition, dan lomba. Dari 3 kegiatan tersebut, apakah dapat dideskripsikan lebih rinci lagi bagaimana ketiga kegiatan tersebut dapat mencapai tujuannya? Untuk yang menjawab pertama, kita bisa mulai dari William Yulio. Waktu Anda 2 menit bisa dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih moderator untuk pertanyaannya. Karena saya pribadi memang memiliki 2 proker, di mana yang pertama itu adalah HIM-CNP. Sebelumnya dari moderator sendiri sudah menjelaskan bahwa memang HIMTI sendiri itu mempunyai program yang sama seperti HIRES. Nah, di sini sendiri HIM-CNP ini memiliki perbedaan yang spesifik, di mana untuk HIRES sendiri kita kan akan menargetkan permainan ini kepada teman-teman aktivis, sedangkan untuk HIM-CNP ini kita menargetkan untuk seluruh anggota HIMTI, jadi baik aktivis dan juga baik teman-teman pengurus, jadi semuanya bisa have fun bareng-bareng dan juga bisa membangun relasi bersama-sama. Kalau misalnya tadi kita berbicara tentang HIM-CNP, tujuan dari program ini itu adalah membangun relasi yang baik antara teman-teman pengurus dan juga teman-teman aktivis tanpa kita mengkotak-kotakan baik itu antara aktivis dan juga pengurus. Jadi kita memang mencampurkan saja di mana setiap orangnya itu bisa memiliki relasi yang bisa meningkatkan relasi satu dengan lainnya dan juga sambil have fun dengan cara bermain game. Nah, untuk HICARE sendiri itu adalah bentuk pengabdian HIMTI kepada masyarakat Indonesia dengan tujuannya dari HICARE sendiri itu adalah
teman-teman HIMTI bisa meningkatkan social awareness yang seperti saya tadi sudah bilang, dan juga meningkatkan brand exposure dari HIMTI sendiri ke masyarakat yang melihat bahwa ternyata HIMTI itu bisa memberikan dampak positif loh bagi masyarakat luas. Ternyata teman-teman HIMTI ini punya social awareness yang tinggi loh. Dan salah satu tujuan dari program ini juga untuk meningkatkan minat IT kepada teman-teman yang masih mungkin bersekolah, dan juga mungkin teman-teman yang berasal dari yayasan. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas tanggapannya. Saat ini dipersilahkan calon nomor 1 untuk memberikan jawabannya. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih, Bismillah. Jadi, untuk Hintek Fest merupakan kegiatan sebuah event IT yang terdiri dari tiga, yaitu exhibition, bazar, dan juga lomba. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu Hintek Fest adalah kegiatan di mana kita tuh bisa mengembangkan daya saing, daya selling point-nya dari anak-anak mahasiswa SOCS itu. Di situ juga di exhibition-nya kita memiliki stand-stand di mana itu didirikan oleh startup yang mungkin dari dalam BINUS-nya juga, dalam BINUS maupun luar BINUS. Dan juga di situ kita juga bisa menjadi sebuah tempat di mana para investor-investor yang ingin mencari bibit-bibit unggul dapat mencari bibit-bibit unggul itu di Hintek Fest ini. Lalu ada bazar itu ya di situ bazar kita di situ menyediakan tempat untuk para IT perusahaan IT untuk menjualan barang-barang IT-nya. Di situ juga kita dapat meningkatkan kerjasama antara kami dan juga dengan perusahaan-perusahaan IT tersebut. Lalu ada lomba tersebut terdiri dari lomba startup dan juga lomba coding, dan itu juga itu dapat melatih teman-teman kita yang mahasiswa SOCS tersebut untuk lebih bisa meningkatkan skill bisnis mereka dan juga meningkatkan skill coding mereka. Di situ juga kita bisa menjadi wadah untuk teman-teman kita yang ingin berkembang. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih tanggapannya untuk calon nomor 1. Sekarang dipersilakan calon nomor 2 untuk memberikan jawabannya atas pertanyaan. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator untuk pertanyaannya dan kesempatan untuk menjawabnya. Bagaimana cara saya untuk mendekatkan juga relasi, untuk menunjukkan juga relasi itu ke eksternal, juga pokoknya untuk inilah HIMTI, kami solid, inilah HIMTI, kami juga mau mengajak anggota SOCS yang lain untuk mengikatkan dan mengeratkan hubungan kami. Pertama, kalau misalnya kita lihat, memang ada proker saya yang bertujuan untuk mendekatkan para aktivisnya, tapi saya juga mempunyai proker lain, yaitu HIMTI Goes Out, di mana hal itu juga pasti melibatkan mahasiswa SOCS lainnya. Di sana kami akan mengadakan beberapa kegiatan sosial, kami juga akan mengadakan bagaimana kami mengumpulkan seperti contohnya buku untuk dapat disumbangkan. Di situ juga kami akan meminta pastinya bantuan anggota SOCS untuk mengumpulkan buku-buku yang ada, sehingga kami bisa memberikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sana pastinya akan ada hubungan ya, ada komunikasi antara mahasiswa lainnya. Saya harap di sana juga bukan hanya untuk menjalankan proker HIMTI, tapi juga kami dapat mengenal mahasiswa yang lain dan menunjukkan kalau HIMTI ini mau membawa nama BINUS University, menunjukkan bahwa mahasiswanya memang peduli lagi ke masyarakat. Masyarakat juga pasti bisa menilai dengan adanya tujuan baik kami ini, mereka dapat menilai dan saya juga ingin memberi harapan kepada masyarakat untuk melihat kalau mahasiswa bukan hanya bisa mengeluarkan aspirasi, menunjukkan pendapat atau lainnya, tapi juga mereka mau mendengarkan
pendapat masyarakat dengan cara kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Terima kasih, itu saja tanggapan saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari ketiga calon. Dan sekarang untuk calon nomor 3, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada calon nomor 1 atau nomor 2. Waktu Anda dimulai ketika Anda mulai berbicara, 2 menit silakan. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan untuk calon urut nomor pertama, Dava. Karena tadi sangat menarik programnya, saya melihat bahwa memang dari programnya sudah Dava rangkai sendiri ini memang memiliki manfaat yang cukup banyak. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya kita sepakat bahwa memang yang pertama dan yang utama itu dalam sebuah himpunan yaitu HIMTI itu adalah One Family One Goal, di mana terletak pada relasi antara teman-teman HIMTI. Nah, sedangkan Dava sendiri tidak memiliki proker yang memang bisa mendekatkan teman-teman HIMTI. Apakah dari Dava sendiri dan teman-teman DPI mungkin nantinya itu sudah puas terhadap program-program yang bisa kita katakan mendekatkan HIMTI, tapi memang tidak banyak gitu, lebih berfokus terhadap pergerakan keluar saja, berfokus terhadap visinya saja. Apakah Dava sendiri juga yakin bahwa dengan tidak mengadakan program internal, karena Dava ini kan hanya berfokus pada program eksternal ini kan, apabila saya benar, apakah Dava sendiri yakin bahwa teman-teman HIMTI ini sudah bisa dekat dengan program yang sudah ada saja tanpa adanya program inovasi baru? Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk Dava, boleh langsung memberikan jawabannya. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Siap, terima kasih William. Oke, memang dalam program kerja saya hanya terpaku kepada eksternal saja, tetapi sebetulnya sebuah ide, bukan sebuah program, tapi sebuah refurbish dalam hal artian apa? Saya memiliki sebuah wacana di mana HIMTI Care di sini sendiri akan mendapat sebuah job desk baru, yaitu adalah dengan mereka berkewajiban untuk bukan berkewajiban, tapi mereka harus bertanya kepada masing-masing komisi dan masing-masing DPI dan pengurus untuk tahu apa sih yang sedang mereka lewati sekarang, apa sih yang mereka rasakan sekarang, gimana kabarnya di komisi kamu, gimana rasanya di Komtik, ada nggak sih masalah di event ini atau apa. Pastinya itu masih hanya rancangan wacana dan akan saya bicarakan lanjut dengan pengurus saya ke depannya. Dan saya yakin dengan tambahan tugas HIMTI itu mungkin itu dapat membantu teman-teman sekalian untuk lebih dekat satu sama lain. Program-program kerja HIMTI yang lainnya sudah bagus. Ada banyak seperti game dan hal olahraga bareng, mabar bareng, nonton bareng, dan hal tersebut sudah banyak. Dan oleh karena itu satu hal yang belum dilakukan HIMTI adalah untuk membicarakan on a personal level kepada teman-teman sekalian. Oleh karena itu menurut saya program saya yakin program-program yang sudah ada bisa mengubah, bisa mendekatkan satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya untuk calon nomor 1. Sekarang calon nomor 1 kembali dipersilahkan untuk memberikan saran atau tanggapan untuk rencana atau jawaban yang sudah diberikan oleh calon nomor 2 dan 3. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Calon nomor 1, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih.
Kedua teman saya sudah menyebutkan sebuah program kerja yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Saya dengan mereka sudah merancang sebuah kegiatan seperti tersebut yang dapat menambah rasa empati kepada mereka untuk mahasiswa SOCS, untuk aktivis juga. Mungkin saya ingin bertanya kepada William. Kalau kan Anda bertanya kepada saya, apakah program-program kerja di HIMTI sudah dapat mendekatkan satu sama lain tanpa inovasi baru. Kalau dari pandangan William sendiri, menurut Anda apakah yang sudah dilakukan oleh HIMTI sekarang belum sesuai atau belum sesuai harapan atau semacamnya? Bagaimana menurut William? Apakah sudah oke atau belum? Dan kalau belum, apa yang mungkin kamu bisa lakukan untuk menambah acara-acara program internal HIMTI itu untuk mendekatkan satu sama lain? Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk William dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Dava. Waktunya 2 menit akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Dava untuk pertanyaannya. Mungkin dari saya pribadi, memang kalau melihat apalagi sekarang kita berada dalam kondisi pandemi, sulit sekali rasanya untuk bisa lebih dekat satu dengan lainnya, apalagi kita terhalang oleh jarak. Saya pribadi melihat bahwa HIMTICAR sudah dapat bekerja dengan baik, HIMTICAR sudah bisa menyambungkan tali silaturahmi antara satu dengan lainnya, dan juga menjaganya dengan baik. Saya pribadi itu percaya bahwa peningkatan mutu antara relasi teman-teman di HIMTI itu merupakan langkah yang baik sebagai awal dari pencapaian visi dan misi dari HIMTI sendiri. Makanya saya menambahkan program inovasi bernama HIMCNP. Jadi memang tujuannya itu seperti yang sudah saya katakan, tapi karena kalau di HIMTICAR sendiri itu program-program yang sudah dilaksanakan itu hanya bersifat seluruhnya, tapi tidak bersifat wajib. Nah, dari saya sendiri itu mewajibkan teman-teman HIMTI untuk mengikuti kegiatan ini. Tujuannya apa? Jadi memang tujuannya supaya lebih bisa menjangkau teman-teman yang memang tidak terjangkau dari program-program yang dibuat oleh HIMTICAR. Nah, dari seluruh ini karena kita tahu bahwa forum yang besar itu tidak akan efektif, maka saya akan membuat forum-forum yang lebih kecil. Jadi pada HIMCNP ini saya akan membagi teman-teman semua ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk ikut join bermain game. Nah, tujuannya adalah kita bisa menjangkau teman-teman yang tidak bisa terjangkau waktu kita mengadakan program melalui HIMTICAR. Seperti itu kira-kira tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya calon nomor 3. Sekarang dipersilahkan calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan atau saran kepada rencana yang sudah dibuat oleh calon nomor 1 atau 3. Waktunya 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator. Saya mau menanggapi dan menyarankan untuk teman saya, William Leo. Pertama, tadi dia mengutarakan bahwa programnya HIMCNP untuk diwajibkan. Menurut saya diwajibkan itu agak berat ya. Kenapa? Karena HIMTICAR sendiri sudah membuat games dan kami itu mau membuat para aktivis untuk rela untuk ikut, tidak merasa terpaksa dan tidak merasa terbebani. Karena itulah intinya kami tidak mau memaksakan mereka di proker-proker HIMTI, tapi kami mau lebih mendorong mereka untuk mengikuti proker-proker HIMTI. Saya juga mau bertanya tentang prokernya satu lagi, yaitu Hikeru kalau tidak salah. Itu kegiatan sosial di mana para aktivis kalau tidak salah akan datang ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan dalam bidang IT. Menurut saya pertama terlalu sempit jika dikategorikan dalam bidang IT, dan kedua bagaimana cara William sendiri bisa memberi sarana kepada mereka, karena tadi kalau tidak salah William mention bahwa kepada sekolah atau yayasan yang kurang mampu. Sementara IT itu kalau misalnya memang gambaran besar William adalah belajar coding atau belajar apa, membutuhkan sarana-prasarana yang memadai seperti laptop dan lainnya. Karena memang tujuan kita sama-sama meningkatkan empati, tapi saya lebih ke arah
bagaimana meningkatkan empati aktivis terhadap masyarakat langsung, masyarakat kecil yang berada di jalan sana, di luar sana. Karena memang kalau misalnya sekolah masih memperoleh pendidikan, masih memperoleh lingkungan yang baik, tapi kalau di luar sana mungkin terasa sulit ya untuk menerima hal tersebut. Jadi balik lagi pertanyaan saya, bagaimana cara William melengkapi prasarana tersebut. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Naomi kepada William. Sekarang untuk William dipersilakan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Naomi untuk pertanyaannya, sangat baik sekali. Menurut saya pribadi, kenapa saya mewajibkan? Sebenarnya itu alasannya adalah karena memang saya ingin semua anggota HIMDI untuk bisa merasakan rasanya bisa bonding bersama, membangun relasi bersama, dan juga bermain bersama-sama. Mungkin kedepannya mungkin supaya untuk tidak memberatkan, saya setuju juga sih seperti dari Naomi sendiri, mungkin untuk kedepannya, untuk agar tidak memberatkan, saya akan berfokus pada benefitnya. Jadi teman-teman itu bisa melihat bahwa benefitnya sangat besar, sehingga tidak terasa memberatkan ketika saya mewajibkan untuk teman-teman HIMTI dapat mengikuti kegiatan HIMCNP. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih cara saya untuk memfasilitasi, apalagi kan teman-teman dari teman-teman yang ingin saya jangkau ini adalah teman-teman dari sekolah yang tidak mampu, kurang mampu. Nah, saya pribadi, karena mungkin saya akan menjelaskan lagi nih program Hikario ini seperti apa. Jadi program Hikario itu adalah, seperti yang tadi Naomi sudah ketahui, bahwa Hikario sendiri itu adalah tempat untuk teman-teman HIMTI dapat mengajar ke teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah yang kurang mampu. Nah, kenapa saya memilih program ini sebenarnya ditujukan dalam keadaan yang masih offline. Jadi memang sebenarnya apabila online ini tidak memungkinkan, tapi saya akan berfokus terhadap apabila kita sudah bisa beraktivitas normal. Nah, apabila kita sudah bisa beraktivitas normal, untuk peralatannya sendiri, kami akan, karena IT sendiri kan memang gambaran cukup luas ya, kami akan mengajarkan bagaimana sih cara untuk membuka aplikasi-aplikasi tertentu seperti Microsoft, mengajarkan bagaimana cara aplikasi itu bekerja. Jadi memang tidak semata-mata hanya berfokus pada bahasa pemrograman saja. Kita juga bisa berfokus pada hal-hal yang kecil lainnya. Dan juga untuk program dan alat-alatnya sendiri, mungkin kita akan bisa memfasilitasi dengan cara meminjamkan dari kita sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya, terima kasih jawabannya untuk ketiga calon pada segmen ini. Sebelum kita mengakhiri segmen ini, ada pertanyaan terakhir untuk ketiga calon. Seperti yang sudah kita perhatikan tadi, setiap calon ingin membangun relasi internal HIMTI yang kuat, yang penuh yang berempati, yang solid satu sama lain. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan eksternal yang bentuknya adalah pengabdian kepada masyarakat. Untuk ketiga calon, bagaimana masing-masing dari calon dapat meningkatkan exposure untuk HIMTI dalam bentuk kegiatan eksternal selain pengabdian masyarakat, tapi juga dalam rumpun IT, dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan IT. Waktu untuk menjawab masih sama 2 menit. Akan mulai dijawab oleh calon nomor 1, kemudian nomor 3. Untuk calon nomor 1 dipersilahkan untuk menjawab, waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih moderator. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana kita untuk menambah exposure dalam bidang IT ya. Ya, dengan program kerja yang tadi saya sampaikan, yaitu Himtek Fest. Program tersebut terdapat banyak sekali komponen-komponen IT yang terdapat dalam acara tersebut. Ada dari investor, ada dari perusahaan IT-nya juga, ada dari mahasiswa IT, BINUS, dan lain-lainnya. Dan di situ kita juga saling melatih satu sama lain untuk membuat, di situ ada kompetisi startup, terus di sana ada kompetisi coding, lalu di Bazar juga kita mengajarkan, melatih
teman-teman SOCS lainnya yang mengikuti acara tersebut untuk bagaimana sih kita berbisnis, bagaimana sih kita menjual produk kita, dan juga untuk melatih social skills juga untuk anak-anak SOCS yang mengikuti exhibition tersebut. Dan juga yang saya sebutkan kembali, Himtech Fest itu memiliki banyak komponen IT. Oleh karena itu, menurut saya program kerja saya sudah dapat menambahkan exposure tersebut kepada bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga masyarakat, lalu ada dari investor, lalu juga ada dari perusahaan-perusahaan IT tersebut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari calon nomor 1. Selanjutnya untuk calon nomor 2, dipersilakan memberikan jawaban Anda, waktunya 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Pertama, bagaimana saya meningkatkan exposure ini sendiri. Kalau misalnya memang ditujukan kepada masyarakat yang mengerti IT, masyarakat yang seperti investor atau perusahaan-perusahaan lainnya, pastinya HIMTI sendiri sudah mempunyai acara-acara tersebut ya, seperti yang Dava bilang tadi, lomba-lomba tersebut. Kita juga mempunyai seminar-seminar pastinya yang mengajak orang-orang dari perusahaan 1 dan 2 dan lainnya untuk melihat nih, oh ini anak BINUS, ini anak HIMTI yang tertarik untuk mendengarkan seminar ini. Mereka mengundang saya karena mereka tertarik, begini begitu. Tapi kalau misalnya kita mau mengenalkan lagi untuk ke masyarakat yang masih tidak tahu bagaimana sih IT itu, oh IT itu paling ya udahlah fokusnya sama komputer tapi belum yang tahu. Makanya banyak yang tahu, tapi makanya dari itu saya mengutamakan kegiatan sosial ke masyarakat kecil. Kenapa? Pertama, untuk memberitahukan, untuk memiliki waktu untuk berbicara ke mereka. Gini loh, IT itu sebenarnya seperti ini, IT itu sebenarnya seperti ini. Dan kegiatan-kegiatan tersebut pasti kita rangkum, kita dokumentasikan untuk dapat menunjukkan kalau misalnya mahasiswa BINUS bukan hanya fokus pada bidang IT saja, tapi juga mereka mau fokus pada masyarakat dengan cara mengenalkan apa itu IT sendiri. Juga hal lainnya seperti yang ide-ide lomba lainnya bisa kita dokumentasikan pastinya dan aktif dalam media sosial. Seperti kegiatan lainnya kita juga mengajak dari universitas-universitas lain untuk mengikuti lomba-lomba tersebut, itu juga pastinya sudah meningkatkan nama kita di kalangan mereka. Saya rasa cukup untuk mengusahakan yang terbaik dalam kegiatan-kegiatan seperti ini yang sudah ada sekarang dapat meningkatkan exposure HIMTI ke depannya. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih tanggapannya untuk calon nomor 2. Sekarang untuk calon nomor 3 dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya dari moderator. Kalau saya pribadi, apabila kita berbicara tentang bagaimana sih supaya HIMTI ini bisa dikenal, exposure-nya bisa luas, tapi melalui program-program yang berkaitan dengan IT. Saya sendiri percaya bahwa kita sudah memiliki program tersebut, yaitu HeShot. HeShot sendiri ini sudah memiliki brand exposure yang cukup luas bagi HIMTI itu untuk dikenal oleh investor, oleh perusahaan-perusahaan asing, dan juga universitas lainnya, di mana kita dapat mengundang pembicara dari luar, kita bisa membawa teman-teman SOCS untuk pergi study tour ke luar negeri, dan itu tuh sudah meningkatkan exposure yang cukup baik untuk HIMTI sendiri. Nah, karena memang untuk masyarakat yang sudah menengah ke atas itu sudah terjangkau melalui HeShot ini, saya percaya bahwa saya juga harus menjangkau masyarakat menengah ke bawah, salah satunya dengan program unggulan saya yaitu Hikario, di mana teman-teman dari HIMTI sendiri ini akan memperluaskan exposure kami dengan cara mengajarkan ke teman-teman yang kurang mampu. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menyeimbangkan antara masyarakat-masyarakat ini supaya bisa lebih mengenal HIMTI itu seperti apa sih. Ternyata HIMTI itu tidak hanya cuman bisa cuma hanya meningkatkan di mutu masyarakat menengah ke atas saja, tapi teman-teman HIMTI juga bisa meningkatkan exposure-nya itu melalui masyarakat menengah ke bawah juga. Jadi memang tujuan saya itu adalah pemerataan exposure tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanggapannya untuk semua calon yang hadir saat ini. Segmen ketiga debat calon ketua HIMTI 2021 sudah berakhir.
Selanjutnya, setiap calon ketua umum dipersilahkan memberikan closing statement untuk meyakinkan setiap anggota SOCS untuk memilih Anda. Kepada calon nomor 1, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pertama-tama sih kepada rekan-rekan DP Himti yang sudah memberikan kesempatan One in the Lifetime ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman dan keluarga saya yang sudah memberi dukungan kepada saya sampai saya dapat berdiri di sini. Jika ada sesuatu yang saya ingin Anda sekalian untuk mengambil dari perdebatan ini adalah sebagai calon Himti masa depan Anda, saya berserta pengurus, berkomitmen untuk membuat sebuah rumah bagi keluarga Himti. Sebuah rumah yang dapat menjadi tempat nyaman kita. Sebuah tempat di mana kita dapat berkembang untuk melatih soft skill maupun hard skill. Sebuah tempat nyaman di mana kita dapat menceritakan keluh kesah dengan sesama. Sebuah tempat di mana kita nyaman bekerja untuk mencapai visi kita, yaitu menjadikan Himti Binus University sebagai himpunan mahasiswa yang dikenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Saya dengan hormat meminta suara Anda untuk dan berharap dengan teman-teman sekalian. Bersama kita akan buat Himti lebih baik. Let's reach the stars through adversity and camaraderie. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas closing statement-nya. Selanjutnya untuk calon nomor 2, Naomi dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Pertama, melalui debat ini juga saya terbuka ya pikiran saya. Menurut saya, pandangan dari saya, inti dan tujuan kita ini sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu untuk memajukan Himti pastinya dan menggerakkan anggotanya. Namun memang target yang kami tetapkan dan caranya memang agak berbeda. Pastinya hal itu juga dipengaruhi dengan pengalaman dan pandangan kami gimana persoalan-persoalan yang ada di Himti. Jadi buat teman-teman kalau misalnya memang merasa si A atau B atau C memiliki program yang baik, efektif, dan lebih baik tuh untuk segera dijalankan, jangan ragu-ragu untuk memilih orang tersebut. Karena memang kita sendiri belum bisa kontak secara langsung ya, lebih sering lagi karena ya keadaan juga. Tapi teman-teman boleh mempertimbangkan dari hasil debat kali ini, proker-proker kami, dan inovasi yang ada. Tapi jika memang kepercayaan tersebut teman-teman memberikan kepada saya pastinya akan mempertimbangkan lagi nih cara teman-teman saya di sini, Dava dan William, bagaimana inovasi mereka, cara mereka mencapai tersebut, saya akan pertimbangkan lagi sehingga nantinya cara kami untuk mencapai target tersebut lebih sempurna lagi. Saya juga akan tetap terbuka terhadap masukan teman-teman untuk ke depannya, sehingga saya mau teman-teman juga lebih berkecimpung lagi dalam area-area Himti seperti ini untuk memajukan Himti sendiri. Ya intinya kalau teman-teman memang percaya sama apa yang sudah saya katakan dan apa yang teman-teman juga setuju, oh ini benar nih, kita harus meningkatkan empati, gitu, meningkatkan solidaritas sehingga Himti dapat menjadi lebih baik, teman-teman boleh memilih saya. Dan akhirnya saya juga mengatakan nantinya terlepas dari siapa yang menjadi ketua atau siapa yang memilih siapa, saya harap kita tetap bisa lebih solid, lebih dekat lagi, karena memang yang mendapatkan jabatan chairman cuma satu, tapi yang menjadikan Himti lebih baik itu kita semua. Ya, sekian saja tanggapan saya, terima kasih. Terima kasih closing statement-nya untuk calon nomor 2. Calon nomor 3 dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih moderator sebelumnya. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh teman-teman DPI dan juga teman-teman Himti untuk sudah memilih saya untuk menjadi calon chairman Himti 2021. Saya pribadi merasa bahwa melalui proses debat ini kita semua dapat mendapatkan insight-insight baru, kita semua mendapatkan pandangan-pandangan baru, dan juga saya setuju sekali dengan pandangan Naomi bahwa memang terlepas dari apapun dari debat ini, apabila yang terpilih itu adalah satu orang, kita semua juga tetap akan mendukung Himti ini supaya lebih maju lagi ke depannya. Dan dari saya pribadi, saya percaya dengan kinerja saya dan juga program-program yang sudah saya buat, Himti dapat berkembang menjadi lebih baik melalui setiap apa yang saya sudah pikirkan dengan baik. Dan juga mungkin teman-teman dari teman-teman debat saya ini juga memiliki pandangan-pandangan yang cukup baik, sehingga memang setiap pandangan dari kami itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Apabila teman-teman berkenan untuk memilih saya akan menjalankan setiap aktivitas dari Himti dan juga amanah-amanah dari teman-teman ini dengan baik. Mungkin seperti itu kata-kata penutup dari saya. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada ketiga calon ketua umum atas closing statement-nya. Demikian rangkaian kegiatan dari debat calon ketua umum HIMTI 2021 hari ini. Untuk pelaksanaan voting pemilihan ketua umum HIMTI 2021 dapat diakses melalui election.himti.or.id. Pemilihan akan dimulai hari ini 4 Oktober hingga 18 Oktober 2020. Gunakan hak pilih Anda untuk membawa HIMTI menjadi lebih baik. Kami juga mau berterima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan segenap mahasiswa SOCS yang sudah hadir. Kami mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan. Saya Tatiana Mitya dan rekan saya Nikolaus Yesua Nazareto pamit undur diri.